Hai hai, halo. Kembali lagi bersama aku, Hani. Nah, di video kali ini aku akan sharing mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan ketika seminar proposal penelitian. BTW, ini berdasarkan pengalaman pribadiku ya. Langsung saja, yuk kita mulai. Judul penelitianku, Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SD. Jenisnya yaitu penelitian kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen. Untuk teman-teman yang sama atau mirip-mirip boleh kita belajar disclaimer ya, ini pertanyaan sesuai dengan pengalamanku. Jadi kalau ada kurang ataupun salah boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar. Hampir di semua seminar proposal pasti ditanyain oleh dosen penguji, apa yang melatar belakangi penelitian Anda? Nah, cara jawabnya yaitu kita cukup jawab berdasarkan latar belakang yang sudah kita tulis, di mana dari masalah umum ke masalah khusus. Jadi contohnya di sini pada penelitianku, untuk masalah yang paling umum itu yaitu perkembangan teknologi abad 21. Nah, di mana dalam perkembangan teknologi abad 21 ini dibutuhkan keterampilan abad 21. Salah satunya yaitu adalah keterampilan berpikir kritis. Sedangkan setelah kita tahu faktanya berdasarkan fakta di lapangan bahwa keterampilan siswa SD berpikir kritisnya itu masih rendah. Nah, kita kerucutkan lagi siswa SD mana gitu. Jadi pembelajaran SD mana? SD yang kita akan teliti. Begitu ya cara menjawab jika ditanya latar belakang penelitian. Cukup berdasarkan latar belakang yang sudah dituliskan dari masalah umum ke masalah khusus. Selanjutnya, pertanyaan apa rumusan masalah dan tujuan saudara? Nah, rumusan masalah tujuan penelitian ini dirumuskan berdasarkan berawal dari identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah didapatkan dari latar belakang kita. Nah, kita sudah dari umum kan, kita identifikasi masalah-masalah yang kita temui di lapangan berdasarkan fakta di lapangan. Biasanya ada mencantumkan tiga atau minimal tiga atau empat. Kemudian setelah teridentifikasi masalah, kita kerucutkan menjadi rumusan masalah. Biasanya rumusan masalah ini berbentuk pertanyaan, misalkan, adakah pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa terhadap media pembelajaran? Atau lagi, bagaimana pengaruh media pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa? Seperti itu. Rumusan masalah berbentuk pertanyaan. Kemudian untuk tujuan penelitian berupa jawaban dari rumusan masalah. Misalkan, eee, rumusan masalahnya bagaimana pengaruh media pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kita sebutkan tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh media pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Seperti itu. Jadi antara indik identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah itu adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Begitu, teman-teman. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyakan yaitu apa grand teori penelitian saudara? Grand teori ini merupakan eee, teori para ahli yang kita pakai sebagai acuan penelitian kita. Biasanya ada di bab 2 halaman awal. Kita tinggal, eee, se jawab saja misalkan menggunakan teori dari Dawson yang menjelaskan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah seperti itu. Nah, dari grand teori ini kita dapat menyusun kerangka berpikir. Jika ditanya bagaimana kerangka berpikir penelitian saudara, di sini kerangka berpikir merupakan alur atau proses dari penelitian yang akan kita lakukan nantinya. Di mana misalkan ini berdasarkan kerangka berpikir penelitian saya, yaitu saya menuliskan fakta di lapangan dan kondisi idealnya. Antara fakta dan idealnya ini terdapat gap. Sehingga eh, saya tertarik untuk mencari
penyebab adanya gap ini apa? Maka dilakukan penelitian, di mana penelitiannya itu dengan menggunakan media pembelajaran renewable energy, kemudian untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa saudara menggunakan metode kuantitatif? Nah, di mana metode kuantitatif ini tinggal kita jawab karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu ingin mencari pengaruh dari sebuah perlakuan. Nah, mencari pengaruh dari sebuah perlakuan ini dapat digunakan dengan metode kuantitatif. Misalkan jangan lupa untuk disebutkan para ahlinya, misalkan berdasarkan Sugiono, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, mengapa saudara menggunakan desain penelitian ini? Nah, desain kuasi eksperimen ini sesuai dengan tujuan penelitian. Kembali lagi pada tujuan penelitian, di mana kuasi eksperimen ini itu membandingkan dua kelas, antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Kelas kontrol itu tidak diberi perlakuan dan kelas eksperimen itu diberi perlakuan. Setelah itu kita cari apakah ada gap atau adakah pengaruh antara dua kelas yang diberikan perlakuan dan tidak perlakuan. Seperti itu. Sebutkan juga ahli siapa. Nah, ini pertanyaan yang biasanya terlupakan, yaitu mengapa menggunakan sampel penelitian ini. Nah, pada saat itu saya menggunakan populasi sampel berjumlah 41. Nah, dari jumlah populasi 41 ini, saya menggunakan sampel non-probability sampling. Mengapa? Karena jumlah populasinya berjumlah kurang dari 100. Ini ada menurut penelitian Sugiono, yaitu bahwa populasi yang kurang dari 100 bisa menggunakan non-probability sampling atau semua populasi dijadikan sampel. Jadi, sampel saya berjumlah 100, populasinya juga 100, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana teknik analisis data yang digunakan? Dalam penelitian saya menggunakan 3 uji, di mana yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang sudah kita dapatkan dalam penelitian itu normal atau tidak. Kemudian kita uji juga menggunakan uji homogenitas, dicek juga apakah data setelah normal, apakah dicek homogen atau tidak. Kemudian yang terakhir itu uji hipotesis, di mana uji hipotesis itu untuk menguji H0 dan H1. Apakah teruji penelitian kita sesuai yang mana? Seperti itu. Nah, untuk uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis digunakan menggunakan aplikasi SPSS. Itu tadi sharing mengenai pertanyaan sekitar seminar proposal penelitian. Apabila ada kekeliruan atau tambahan bisa ditulis di komen ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Bye bye.